Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ryan dan teman saya Nawa dan ada teman saya lagi Muhammad Mirza. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sulitnya industri UMKM untuk berkembang di Indonesia berdasarkan sudut pandang geografi. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada jenis-jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, omset maupun aset. Kriteria umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usaha sebagai UMKM bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya mencakup batasan jumlah karyawan, nilai omset, dan nilai aset yang dimiliki oleh usaha tersebut. UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian karena mereka dapat menyediakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di tanah air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Sehingga dapat dikatakan jika UMKM memiliki aspek kritikal sebagai penggerak ekonomi nasional. Namun demikian masih banyak di antaranya yang sulit berkembang bahkan gagal. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya UMKM. Awal mulanya, konsep UMKM sendiri itu pertama kali mendapat perhatian serius pada pertengahan abad ke-20, ketika masalah ekonomi dan sosial di negara ini mulai banyak memicu kebutuhan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Kemudian pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an, organisasi internasional seperti PBB dan Lembaga Keuangan Dunia mulai mengidentifikasi pentingnya UMKM sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Pada periode ini, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan dan program khusus untuk mendukung UMKM. Pada tahun 1990-an, globalisasi dan liberalisasi ekonomi mulai memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM. Perubahan ini membuka akses lebih luas terhadap pasar global bagi UMKM. Sementara, pada saat yang sama, mendorong perlunya dukungan kebijakan untuk membantu UMKM agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pada abad ke-21, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, UMKM mendapatkan akses yang lebih besar ke sumber daya dan pasar global. Pada awal abad ke-21, ada peningkatan perhatian terhadap UMKM sebagai generator lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, dan sebagai pilar penting dalam perekonomian berkelanjutan. Sedangkan saat terjadi pandemi COVID yang dimulai pada tahun 2020 menyoroti pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Banyak negara menerapkan stimulus ekonomi khusus untuk mendukung UMKM yang terdampak, termasuk bantuan keuangan, intensif pajak, dan program lainnya untuk mempertahankan dan mendukung operasional UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya UMKM untuk berkembang sendiri ada beberapa, diantaranya seperti keterbatasan modal, keterbatasan akses dan teknologi serta inovasi, keterbatasan keahlian manajerial, dan persaingan yang ketat. Berikut merupakan contoh-contoh dari UMKM seperti pada gambar berikut ada usaha UMKM jeruk peras dan juga ada para pedagang kaki lima. Nah, solusi agar UMKM dapat berkembang itu dengan pertama, peningkatan akses modal dan pembiayaan, di mana hal ini dapat mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk pinjaman yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi UMKM. Yang kedua yaitu pendorong inovasi dan teknologi, di mana hal ini akan memberikan akses atau subsidi untuk teknologi baru dan inovatif kepada UMKM, serta dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar yang semakin berubah. Ketiga, ada pengembangan keahlian manajerial dan kewirausahaan, di mana hal ini nantinya akan menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk pemilik UMKM dalam hal manajemen bisnis,
pemasaran, keuangan, serta inovasi. Dan terakhir yaitu simplifikasi regulasi dan birokrasi, di mana hal ini membuat regulasi yang lebih sederhana dan administratif yang lebih mudah untuk UMKM. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari penjelasan atau presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.